Hai guys, di video kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang kisah hidupku sejak lahir hingga saat ini. Selamat mendengarkan. And this is my family. Dari sinilah cerita aku dimulai. Hai everyone, perkenalkan aku Dinda, Adinda Rahma Gunawan. Lahir di Tangerang pada tanggal 30 April 2002. Aku terlahir dari keluarga sederhana dan seorang pejuang. Tapi aku sangat bersyukur bisa ditakdirkan untuk lahir, tumbuh, dan berkembang di keluarga kecil yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan ini adalah perjalanan pendidikanku sejak TK hingga saat ini. Aku masuki TK atau Taman Kanak-Kanak pada 2005 di TK Gema Pertiwi dan melanjutkan pendidikan di SDN Komplek Api, Curug, Kabupaten Tangerang. Setelah itu di SMP 1 Legu Kabupaten Tangerang dan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang. Saat ini aku sedang melanjutkan pendidikan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan tepatnya itu di program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Ramanuza Gunawan atau yang dipanggil Mas Uca adalah kakakku sekaligus panutanku sejak kecil hingga saat ini. Aku selalu ingin mengikuti jejak kakakku. Mulai dari TK, sekolah dasar, SMP, bahkan SMA. Aku selalu ingin seperti kakakku. Menurutku, kakakku ini merupakan definisi sosok laki-laki sempurna setelah ayahku. Selanjutnya, aku mulai masuki taman kanak-kanak saat berusia 3 tahun hingga 6 tahun. Tidak jauh berbeda dengan TK pada umumnya, aku belajar sambil bermain bersama teman-teman. Saat TK, aku suka mengikuti lomba paduan suara, fashion show, dan sebagainya. Saat memasuki SD, aku memilih SD yang sama dengan kakakku yaitu SD Negeri Komplek Api. Sejak kelas 3, aku selalu ingin mengikuti lomba nyanyi seperti kakakku. Tetapi menurut guruku, aku lebih cocok untuk mengikuti lomba berpidato. Dan alhamdulillah aku meraih juara 3 tingkat kecamatan. Singkat cerita, saat kelulusan SD, aku meraih nilai UN tertinggi kedua dan aku ingin melanjutkan SMP di kota Tangerang, seperti kakakku juga. Karena menurutku sistem pendidikan, sarana prasarana, dan lingkungan sekolahan di kota dan di kabupaten itu sangat jauh berbeda. Tapi aku tidak bisa melanjutkan SMP di kota karena nilaiku kurang 0,15. Walaupun begitu, orang tuaku selalu bangga dan menghargai perjuanganku. Akhirnya, aku melanjutkan sekolahku di SMP Negeri 1 Legu. SMP ku ini adalah SMP favorit di Kabupaten Tangerang. Di sana aku ingin menjadi siswa terbaik agar aku dapat melanjutkan SMA aku di kota. Selanjutnya, saat aku SMP, aku selalu mendapatkan ranking 1, kecuali kelas 8 semester 1. Itu karena aku terkena wabah penyakit sehingga aku harus bed rest selama 3 minggu. Aku masih berusaha mengikuti pencapaian kakakku. Aku mencoba menyanyi, mengikuti olimpiade, mengikuti eskul bernyanyi, dan melanjutkan sekolah di tempat yang sama. Setelah perjuanganku yang sudah aku lakukan, tapi Allah berkehendak lain. Walaupun tidak bisa seperti kakakku, aku berkesempatan untuk mengikuti lomba cipta cerpen dan alhamdulillah meraih juara 2 tingkat kabupaten. Selain itu, aku menjadi juara 1 siswa berprestasi di sekolah, menjadi siswa terfavorit, dan diamanahkan untuk menjadi pengantin saat upacara adat perpisahan. Selain itu juga aku mendapatkan nilai UN tertinggi kedua sehingga aku bisa melanjutkan sekolah SMA di kota, walaupun tidak sama dengan kakakku. Alhamdulillahnya kedua orang tuaku selalu yakin bahwa aku berusaha semaksimal mungkin dan mereka selalu mensupport aku untuk menjadi diri sendiri. Dan pada akhirnya, aku melanjutkan pendidikanku di SMA 7 Kota Tangerang. Jarak SMA aku dengan rumahku cukup jauh, yaitu kurang lebih 20 km. Walaupun perjalanan yang cukup jauh dan aku harus naik angkutan umum, tetapi karena aku senang menjalankannya, jarak pun tak terasa. Banyak sekali pengalaman yang tidak bisa aku lupakan saat SMA.
dan tidak bisa aku ceritakan satu persatu di video ini. Mulai dari awal masuk aku tidak kenal siapapun di sekolah, sampai hingga saat ini aku memiliki banyak teman. Aku mengikuti berbagai kegiatan pensi atau pentas seni, organisasi, ekstrakurikuler, perlombaan, study tour, kepanitiaan, dan yang paling berkesan menurutku saat pergi ke Baduy. Singkat cerita, ketika aku sudah SMA, tepatnya kelas 10 semester 2, aku mulai menyadari, sebesar apapun dan sekeras apapun aku ingin mengikuti kakakku, aku tidak akan menjadi dirinya. Aku sadar, setiap orang mempunyai versi terbaik dirinya sendiri, tanpa harus ingin menjadi orang lain. Sejak saat itulah, aku belajar mencari passionku, hobiku, dan bakatku. Aku mulai mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dan keluar dari ekstrakurikulerku sebelumnya yaitu PADUS atau paduan suara, dan juga mengikuti organisasi intrasekolah atau OSIS, dan mengikuti lomba yang aku sukai. Aku bersyukur memiliki keluarga yang selalu support selama ini apa yang aku inginkan dan tidak pernah memaksa untuk menjadi apa yang orang tua aku inginkan. Orang tuaku selalu mengarahkanku kepada kebaikan. And this is me, pada akhirnya aku bisa menjadi diriku sendiri. Pada tahun 2018 aku mengikuti seleksi pengibaran pasukan pengibaran bendera pusaka di Kota Tangerang, dan aku alhamdulillah lolos. Selanjutnya setelah itu aku mengikuti seleksi LDK, OSIS, dan alhamdulillahnya menjadi bendahara 2 OSIS, dan selanjutnya juga aku mengikuti lomba Sejuta Nusantara Idol dan alhamdulillah juara 1. Saat ini aku mulai berwirausaha, berbisnis atau berjualan kecil-kecilan gitu, mulai dari produk parfum, make up, body care, dan lain-lain. Bukan hal yang mudah ya menurutku, karena menghadapi penolakan dari beberapa customer, membagi waktu, harus percaya diri, tidak gengsi, tidak mudah menyerah, dan keluar dari zona nyaman itu cukup sulit. Dan bukan tentang seberapa hasil dan keuntungan yang aku dapat, tapi pengalaman dan pelajaran yang bisa aku ambil dari sebuah proses pendewasaan ini. Selanjutnya, ini adalah tabel pencapaianku yang sudah aku rangkum. Jenis keterampilan atau hobi aku suka sekali memasak dan makan ya pastinya. Terus juga menonton film dan jogging. Prestasiku selama ini juara 3 pidato tingkat kecamatan, juara 2 cipta cerpen tingkat kabupaten, juara 1 siswa berprestasi, juara 1 fashion show. Ini adalah saat SMP. Dan selanjutnya pas ketika SMA, juara 1 Sejuta Nusantara Idol, menjadi anggota Paskibra Kota Tangerang 2018, bendahara OSIS, dan saat ini aku sedang diamanahkan menjadi bendahara 2 Lima Volopista. Oke, sampai di sini dulu, dan ini special thanks to Ayah dan Umi. Di sini aku sisipkan untuk rasa terima kasih aja sih untuk Ayah dan Umi sudah berjuang dan memberikan pendidikan tinggi-tingginya untuk Dinda dan yang selalu terbaik untuk Dinda. Semoga Dinda bisa melanjutkan perjuangan almarhumahnya untuk menggapai cita-cita Dinda dan membahagiakan Umi. I love you Umi Ayah. Thank you for watching teman-teman sekalian. Sebenarnya di video kali ini aku hanya ingin menekankan bahwa kita harus menjadi diri sendiri, harus percaya diri, nggak boleh insecure, harus yakin pada diri sendiri kalau kita punya kelebihan, kalau kita bisa memiliki versi terbaik diri kita sendiri. Itu pesan yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.